selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengabsen terlebih dahulu karena takutnya ada yang belum berangkat atau sedang sakit. Oke, untuk absen pertama, Kami sampaikan kepada siswa kelas 9F yang bernama Ardiansyah untuk mengambil HP di ruang Arya Hafid. Sekali lagi pandang kami berikan kepada Ardiansyah Azri kelas 9F untuk mengambil Basta. HP di ruang TU. Terima kasih. Bapak Besta. Desta. Devita. Dewi. Dinda. Fairuz. Faizal. Fajarina. Panggilannya Tasya. Fatima. Florista. Kenapa? Sakit. Hafiza. Haida. Kaila. Sakit lagi. Haikal. Mar'atu. Muhammad Fahri. Muhammad Fadil. Muhammad Hafid Rafi. Muhammad Hafiz. Pakai Z ya, Hafiz. Naufal Tegar. Raihan. Kenapa? Tanpa keterangan. Rio. Sabit. Salma. Sekar. Stella. Syasha. Sakit. Vina. Sakit juga. Fiona. William. Yunita. Gio. Aduh. Benar ya Gio ya? Oke. Karena sudah di sini untuk kelas 8F yang sudah berangkat 1, 2, 3, 4, 5. Ya? Betul ya? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, bisa ditengok kanan kiri di bawah ataupun di selorokan atau di laci apakah ada sampah yang terlibat. Itu. Sedotan. Bisa dibuang dulu, dibuang ke ini, kemasan dulu. Aman? Bisa dibuang dulu. Dibuang dulu. Biar tidak menjadi bibit penyakit. Ya. Biar terlihat elok. Lihat ya. Apakah sudah membuat jadwal tiket? Sudah ya. Harusnya sesuai dengan tugas. Bisa dituliskan bahwa bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Apa sudah sarapan semuanya? Belum. Kenapa belum? Karena manusia nggak boleh malas. Yang namanya sarapan itu adalah pondasi untuk kehidupan sehari-hari. Ya, yang namanya nggak ada makan atau sarapan di pagi hari pasti nanti jam 9 pikirannya udah di kantin udah matang belum ya? Di kantin ada mendoan belum ya? Nah, itu jangan sampai ketika pembelajaran di pagi hari jam 7 jam 8 udah pikirannya di kantin kayaknya enak nih makan kopi. Ya, jadi nggak boleh seperti itu. Jadi harus yang namanya mengutamakan sarapan terlebih dahulu agar semangat menjalani pembelajaran di awal atau di pagi hari. Oke.
Baik, sebelum Pak Guru memulai ke pembelajaran, Pak Guru akan menyampaikan apa sih hari ini kita akan mempelajari apa? Apa sih tujuannya ya? Pidato ya sudah, dimana ada tujuannya. Di mana pertama kita ada yang namanya teman-teman di sini bisa mengkomunikasikan, ya mengkomunikasikan apa nanti yang didiskusikan, kemudian menganalisis apa? Menganalisis nanti yang tugas Pak Guru berikan, kemudian yang terakhir ada yang namanya menyimpulkan. Setelah kalian komunikasi, kemudian kalian tadi apa? Menganalisis, nanti yang terakhir adalah mempresentasikan atau menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Baik. Di sini Pak Guru mengawali, apakah di sini ada atau sudah pernah mendengar pidato? Pidato? Sudah? Menurut kalian pidato apa sih pidato? Berbicara di depan umum. Ada lagi? Public speaking. English ya, public speaking. Atau berbicara di depan umum. Ada lagi? Menyampaikan apa? Jangan sepotong-potong. Menyampaikan informasi. Baik, dari pengertian tersebut, apakah siapa yang pernah kalian dengarkan pidatonya? Bapak kepala sekolah, ada lagi? Guru, ada lagi? Pak Jokowi, boleh, ada lagi? Pak Ganjar, ada lagi? Di lingkungan rumah. Pak RT, ada lagi? Pak RW, Pak Lurah, dan sebagainya. Pasti banyak sekali yang pidato ya. Menurut kalian, pidato mana yang paling menarik? Dari pidato siapa? Yang pernah kalian dengar? Ganjar. Ada lagi? Di sini Ganjar, di sini apa? Prabowo. Bukan. Oh, Ganjar. Ada lagi? Mungkin kalau di sekolah pasti ada yang namanya Bapak Kepala Sekolah. Menurut kalian, Bapak Kepala Sekolah tersebut apakah memberikan sebuah informasi? Ya, kalau iya, apa sih? Biasanya jangan buang sampah sembarangan, menaati aturan di sekolah. Ada lagi? No smoking. Atau bahasa Indonesia tidak merokok. Ada lagi? Tidak ada? Stop atau jangan membunuh. Oke, itu adalah kali ini. Kemudian mari kita ke laptop atau yang tadi Pak Guru sampaikan di sini. Pak Guru akan namanya adalah mengenal pidato, ya. Nah, di sini Pak Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, di mana coba untuk Stella yang nomor 1. Ya, dimana di sini angkanya menggali, berarti menganalisis teks pidato ya yang nanti Pak Guru sampaikan. Kemudian yang nomor 2, coba Dewi yang kedua. Oh ya, ini nomor 2 menganalisis ya. Yang menggali itu berarti kita harus menemukan atau memahami yang namanya pidato atau menggali informasi yang ada atau menemukan sebuah informasi. Kemudian yang ketiga, coba dibaca asli. Ya, setelah menemukan informasi, kemudian menganalisis, yang terakhir adalah menyampaikan. Jadi nanti kalian di sini di depan menyampaikan pikiran kalian. Apa sih pidatonya yang saya atau teman-teman menganalisis? Nah, itu yang namanya tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Di mana pidato persuasif. Menurut kalian pidato persuasif apa sih? Pidato yang mengajak,
Iya, mengajak ya, mengajak ke khalayak umum. Ada lagi? Menurut kalian? Setelah mengajak, mempengaruhi pendengar atau audiens, ya. Ya, jadi itu benar dari kedua pendapatnya, di mana pidato persuasif adalah pidato yang mengajak kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu, di mana pidato secara umum adalah kegiatan mengungkapkan pikiran atau cara menyampaikan ide atau gagasan. Jadi kemudian itu menjadi pidato persuasif. Seperti tadi ya, Bapak Kepala Sekolah, di mana tadi, marilah kita jangan membuang sampah sembarangan, jangan yang namanya membuli, jangan merokok. Nah, itu adalah contoh sebuah ajakan di lingkungan sekolah. Baik, itu adalah pengertian dari pidato persuasif. Kemudian ciri-ciri di sini 1, 2, 3, 4. Di mana coba Rio dibaca nomor 1. Perintah atau rekomendasi yang bersifat mendorong atau mengajak. Oke, di sini ada yang namanya mengandung kalimat ajakan. Coba sebutkan contoh kalimat ajakan. Ayo, mari, yuks. Masa ada pidato yuks? Masa? Baik teman-teman sekalian, setelah kita mendengar dengan saya, yuks, kita tidak elok ya. Jadi harus menggunakan yang namanya kata baku ketika berpidato, nggak boleh dengan bahasa gaul. Oke, teman-teman, yuks. Ya, jadi tidak boleh. Oke, yang satu adalah tadi ya sudah yang namanya marilah, ayolah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, coba dibaca juga. Ya, bersifat membangun artinya apa? Berarti bisa menghargai lawannya atau teman-teman ketika menyampaikan sebuah pidato. Nggak boleh yang namanya merendahkan atau yang namanya mengejek. Ya, misalnya berpidato seperti yang kita ketahui kelas 8 adalah kelas yang bersih, tidak sebanding dengan kelas 8B yang terlihat sangat kotor. Itu tidak boleh. Makanya harus yang namanya membangun kelas sebelah juga. Ya, harus yang namanya menyarankan agar atau mengajak agar ikut menjaga kebersihan. Yang namanya membangun. Yang ketiga, coba testa. Nah, jadi menyertakan alasan. Maksudnya gimana sih? Coba Tasya, menurut kamu? Menurut Tasya apa sih? Menyertai ajakan kamu dengan masalah yang dibahas. Pak Guru kasih clue seperti ini. Misalnya membahas kebersihan. Berarti masalahnya apa? Kan masalahnya kan kebersihan. Kotor. Nah, jadi misalnya pidato kebersihan, berarti masalahnya apa? Berarti masalahnya kok kotor. Misalnya tadi pidato tidak boleh merokok, berarti masalah awalnya apa? Merokok. Jadi ketika berpidato persuasif, tampilkan dulu yang namanya masalahnya, kemudian terakhirnya memberikan sebuah ajakan. Sampai sini paham? Oke. Kemudian yang terakhir, coba Pak Guru yang terakhir, kamu juga boleh membangun emosi pendengar agar mereka menyetujui. nah emosi berarti apa? Pidato itu harus yang namanya menampilkan sebuah ekspresi ketika menyampaikan dengan emosi yang menggebu. Contohnya, marilah kita menjaga kebersihan sekolah. Itu yang namanya emosi. Jangan sampai tanpa emosi. Marilah kita menjaga kebersihan, ya. Itu harus yang namanya menggunakan sebuah emosi. Seperti itu. Sampai sini paham tentang ciri-ciri kalimat? Paham. Kemudian selanjutnya ada yang namanya tujuan. Di sini ada yang namanya memberi sapaan. Coba paling belakang. Menurut kamu contoh kalimat memberi sapaan apa sih? Contohnya, contoh memberi sapaan. Ayo, bukan. Contohnya seperti ini. Biasanya ketika berpidato, orang tersebut atau pembicara tersebut atau pembicaranya pertamanya kan
guru kasih clue yang terhormat Bapak Kepala Sekolah. Kemudian lagi coba Stella. Setelah berpidato di sekolah, pasti yang pertama memberi sapaan kepada Bapak Kepala Sekolah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Guru. Jadi yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 7 Purwokerto. Ya, itu adalah yang namanya sapaan. Kemudian yang kedua adalah memberikan sebuah informasi. Maksudnya apa? Ada yang tahu? Gak ada? Berisi informasi tentu saja yang namanya memberikan informasi tentu saja. Dan itu memberikan informasi yang apa sih yang akan kita berikan informasinya melalui apa? Melalui pidato. Kemudian mempengaruhi pendengar. Tentu saja ya yang namanya mempengaruhi pendengar. Yang namanya mengajak pasti audiens diajak untuk ikut. Jadi harus mendengarkan ya atau mempengaruhi. Misalnya, marilah kita menjaga kebersihan. Pasti yang namanya audiens ikut menjaga kebersihan. Kemudian yang keempat, meyakinkan pendengar. Maksudnya apa? Maksudnya ketika tadi menyampaikan dengan sebuah emosi, pasti yang namanya pendengar akan yakin bahwa itu adalah benar atau betul ya. Kemudian tadi adalah menghibur pendengar, dimana biasanya yang ngantuk tiba-tiba, mari semuanya ikut melaksanakan menjaga kebersihan. Yang pertama yang di belakang ngantuk tiba-tiba, ya itu yang namanya menghibur ya. Kemudian selanjutnya ada pendekatan pada pidato persuasif, di mana ada yang namanya pendekatan logika. Seperti kata Andes, cinta ini. Ya, apa coba logika menurut kalian? Pikiran. Oke. Logika dengan pikiran. Betul, ada lagi? Ya, sesuai dengan data dan fakta atau logika ya. Di sebuah pikiran atau bisa dikatakan pendekatannya itu harus sesuai dengan fakta atau data yang ada, sesuai dengan pikiran yang bersumber pada sebuah data atau fakta. Itu yang namanya logika. Jadi nggak boleh yang namanya berpidato ngawur ya, harus sesuai dengan data. Misalnya salah satu contoh menjaga kebersihan adalah membuang sampah di selokan. Nah, itu kan tidak sesuai dengan fakta, harus sesuai dengan logika atau pikiran sesuai dengan fakta yang ada. Yang kedua, pendekatan emosi. Seperti tadi yang Guru contohkan, menggunakan menggugah semangat dengan emosi. Agar apa? Agar pendengar yakin akan pidato kalian. Kemudian selanjutnya adalah pendekatan etika, di mana harus yang namanya menghargai satu sama lain. Seperti tadi yang Pak Guru jelaskan ya, di mana harus menghargai kelas sebelah ataupun orang atau teman-teman seperti itu. Itu yang namanya sebuah pendekatan. Kemudian hal umum pada pidato ada yang namanya ekspresi wajah. Ekspresi wajah, tahu ekspresi ada apa aja? Tahu. Senang, marah, sedih, berbahagia, ceria, centil, ekspresi itu sikap, suram, apalagi cemburu dan sebagainya. Jadi yang namanya sebuah pidato harus menyampaikan dengan ekspresi yang meyakinkan. Misalnya ketika mengajak berarti dengan senyuman, nggak boleh ayo gitu ya, nggak boleh yang namanya ekspresi marah, harus sesuai dengan konteksnya. Sampai sini paham? Kemudian ada yang namanya intonasi suara, di mana suaranya harus bagus, jelas. Ada lagi keras, ya keras. Ada lagi. Yang terutama dalam pidato adalah berwibawa. Ya. Contoh Pak, suara yang berwibawa seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harus yang namanya berwibawa, jangan sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
seperti itu harus yang namanya berdibawa. Kemudian yang kedua bahasanya formal, bukan bahasa gaul. Seperti tadi, masa ada pidato yuks, teman-teman yuks kita ya tidak boleh ya mas, harus dengan bahasa yang baku. Kemudian yang terakhir adalah ada yang namanya gestur atau bisa dikatakan gerak tubuh. Nggak boleh ketika berpidato assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak boleh, harus dengan sikap yang baik seperti ini ya. Contohnya seperti ini boleh, seperti ini boleh. Oke, kita lanjut. Jam pertama telah selesai. Nah, kalian bisa menentukan di mana pidato seperti tadi ya. Saatnya Ada di jam halaman dimulai. upacara ya, lalu kepala sekolah, kemudian ada di It's time to begin the dan second sebagainya. Ini lesson. adalah salah satu contohnya atau beberapa contoh. Ada pemilihan ketua OSIS seperti berpidato, kemudian kampanye berarti ekstrakurikuler, pidato pembahasan kepada pidato kesiswaan ya seperti itu. Itu adalah contoh dari pidato. Kemudian jenis pidato informatif berarti pidato yang memberikan sebuah informasi. Oke, kemudian argumentatif berarti sebuah argumen. Apa sih argumen? Kayak argumen mengadu beberapa hal. Boleh, ada lagi argumen. Argumen apa sih argumen? Pasti kalian pernah mendengar yang namanya argumen. Apa sih argumen? Apa sih argumen? Argumen? Ada yang tahu? Argumen itu sama aja seperti pendapat. Itu yang namanya argumen. Menurut saya, itu kan pendapat saya. Nah, itu yang namanya argumen. Kemudian ada pidato rekreatif. Ada yang tahu? Tidak ada. Pidato kekeluargaan katanya boleh. Ada lagi? Ya intinya pidato rekreatif adalah pidato yang biasanya contohnya ya tadi keluarga yang berwisata kemudian berpidato setelah liburan saya dan keluarga sangat senang sekali berlibur ke pantai Menganti. Marilah semuanya. Nah, itu yang namanya rekreatif. Kemudian keempat adalah pidato persuasi. Tadi adalah pidato ajakan. Oke, sampai sini sudah selesai. Kemudian selanjutnya seperti yang Pak Guru katakan tadi, silakan untuk bisa bergabung ke kelompoknya masing-masing yang Pak Guru bagi hari kemarin ya. Kemudian silakan membawa buku atau alat tulis. Kemudian tidak boleh yang namanya membawa kursi, misalnya dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, bawa kursi ditenteng kayak topeng monyet ya, tidak boleh ya. Jadi Pak Guru hitung sampai 10, silakan berjalan dengan tenang, tidak boleh yang namanya ribut. Bisa dipahami? Bisa. Baik, silakan berkelompok. Satu aja, usah lari. Dua. Tiga. Ketika nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 6. Kalau misalnya tidak efektif, silakan mejanya bisa dipepetkan, kemudian kursinya bisa sesuai dengan mejanya. 4, 10. Oke, sudah sesuai dengan nomornya? Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Baik, sebelum kita melakukan sebuah diskusi, sebelum itu Pak Guru akan yang namanya ice breaking. Ada tahu ice breaking? Nah,
Nah, di sini Pak Guru akan mengajarkan kalian yang namanya tepung Coca-Cola. Ada yang pernah mendengar tepung Coca-Cola? Pernah? Seperti apa? Kayak gitu. Oke, seperti ini. Tepung Coca-Cola adalah contohnya. Misalnya ini adalah botol Coca-Cola, ya. Jadi seperti ini. Tepung Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Kenapa? Karena misalnya Coca-Cola di shake atau dikocok pasti ada yang namanya busanya. Bush. Gitu ya. Oke, mari kita bersama-sama. Setelah SDK, selanjutnya kita akan membagikan kelompok ya. Tadi sudah dibagi kelompoknya masing-masing, di mana di sini ada 4 atau 5 pertanyaan, di mana nanti dibagi menjadi kelompok. Ada ulang, ada lava ya. Ulang ada 1, 2, 3. Kemudian yang lava 1, 2, 3. Di mana ada 6 kelompok. Di mana di sini ada pertanyaan. Nanti Pak Guru di sini untuk yang kelompok pertama ada teks di dalamnya. Kemudian untuk yang kedua ada video. Nanti Pak Guru sediakan video di mana nanti kalian menganalisis. Misalnya teks, nanti kalian membaca dulu, kemudian kalian lihat apakah di situ benar atau salah. Contohnya di sini ada membersihkan lingkungan termasuk dalam menjaga lingkungan. Benar atau salah? Nah, itu kalian nanti menganalisis teksnya. Benar atau salah, nanti baru dicentrang. Kemudian lanjut yang namanya alasan. Alasannya apa sih kalian memilih ini? Seperti itu ya. Ya, oke. Kemudian untuk video, nanti kalian mengamati terlebih dahulu. Kemudian kalian juga ada checklistnya, apakah benar, apakah salah, dan sebagainya ya. Itu sama aja. Kemudian alasannya itu sesuai dengan pendapat kalian. Bisa dipahami? Bisa. Jadi nanti langsung saja dikerjakan, oke? Baik, sudah belum? Untuk yang ada video? Belum ya? Benar, kita baru klik lagi. Silakan dicermati dengan seksama. Ya. Ulang Mas, Pak. Baik. Ada perolehan suara
Ayo berdiskusi. Udah ya udah. Mana udah selesai? Masih ada Mas. Karena bersifat banget. Ayo, ini belum. Sudah belum? Yakin. Sini dia dulu. Oke, untuk yang namanya kalimat persuasi biasanya berada di akhir pidato atau bisa dikatakan di penutup. Ya, tidak ada yang namanya pidato persuasif kalimatnya ada di atas. Bisa dipahami? Dimana tadi menguraikan sebuah masalah, kemudian selanjutnya di bawah ajakan dengan kata-kata marilah, ayo kita. Ya, gak ada yang namanya sebuah pidato persuasif kalimat persuasifnya ada di atas. Itu tidak ada. Ya. Contohnya seperti tadi, di mana membersihkan sekitar. Misalnya kalian berargumen bahwa sekolah SMP Negeri 7 Purwokerto terlihat sangat mewah, namun sayang banyak sekali sampah plastik yang berserakan di depan kelas. Di situ baru marilah kita seluruh rakyat Indonesia. Marilah kita membersihkan, menjaga atau memungut sampah. Nah, itu yang namanya kalimat persuasi. Biasanya berada di penutup video atau di akhir isi. Biasanya di paragraf 3 atau 4. Sudah?
Oke, baik, silakan untuk yang kelompok bulat, silakan bisa dianalisis terlebih dahulu. Kita mulai diskusi di kelompok 3, 4, dan 5 karena kelompok 6 sudah selesai, ya. Jadi nanti alurnya seperti ini. Silakan untuk kelompok 6 menyampaikan pendapat. Kemudian misalnya ada kelompok 4 atau 5 yang tidak sesuai dengan jawaban kelompok 6, angkat tangan kemudian sanggah. Pak, saya menyalahnya karena menurut saya ketua OSIS adalah jabatan yang bertanggung jawab atau enggak tidak bertanggung jawab. Kemudian alasannya kenapa? Bisa dipahami? Bisa. Coba untuk kelompok 6 silakan yang ingin disampaikan. Ya, silakan. Kita tinggal dibaca aja. Ayo. Iya, ayo. Berdua enggak apa-apa. Berdua enggak apa-apa. Oh, baik kok. Silakan untuk kelompok berat. Saya juga menganalisis ya. Tiga. Oke, silakan kelompok 4, 5, dan juga 6. Silakan memperhatikan kelompok 6 untuk mempresentasikan sikapnya dulu. Yo. Ayo deh. Silakan untuk kelompok berat tetap berdiskusi. Di sini dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi kami. yang pertama Jabatan sebagai ketua OSIS merupakan sebuah tanggung jawab benar karena di dalam teks tersebut ada sebuah informasi untuk mengaktifkan kembali beberapa kegiatan. Oke, untuk poin pertama, ketua OSIS itu bertanggung jawab. Menurut kelompok 6 benar. Untuk kelompok lain? Iya, benar. Benar. Coba alasannya, apakah sama di dalam teksnya? Oh beda. Kenapa alasannya? Karena ketua OSIS diberi kepercayaan oleh seluruh siswa untuk memimpin organisasi OSIS. Ya, diberikan kepercayaan sehingga harus bertanggung jawab. Kelompok sini, apa pendapatnya untuk nomor 1? Sama? Sama enggak? Nanti sobek kertasnya. Ada? Atau sama? Sama. Oke, sama. Oke. Poin kedua. Pemilihan ketua OSIS berlangsung sengit tidak benar Kenapa? karena pemilihan tersebut tidak berlangsung sengit atau tidak adanya persaingan. Tidak adanya persaingan. Menurut kalian kelompok 4 dan 5 tidak benar. Kenapa alasannya? Karena di dalam teks tersebut ketua OSIS kayak nggak ada persaingan. Oh ya, tidak ada persaingannya karena katanya di pidato tersebut tidak ada yang menggambarkan persaingan. Misalnya nomor 1 dapat segini, nomor 2 dapat segini, tidak ada ya. Oke, baik. Sama? Sama tidak? Jawabannya? Iya, sama. Lalu poin ketiga. Pidato tersebut menggambarkan Karena kondisinya ingin mengaktifkan kembali kegiatan ekstrakurikuler oleh apakah benar ada yang namanya kalimat ajakan? tidak. Tidak ada. Kenapa? Coba kelompok 4. Kenapa tidak ada kalimat ajakan? Oke, untuk kelompok ini menurut kalian belum? Itu udah benar. Berarti oke. Untuk poin ketiga jawabannya adalah tidak benar. Kenapa? Karena coba dilihat teksnya. Di terakhir atau penutup tidak ada yang katanya marilah kita menjaga, ayolah kita. Tidak ada ya. Baik, lanjut poin terakhir. Jawabannya nah. Ya, jadi di sini alasannya maka bila kerjasama tidak ada, semua rencana akan tidak terlaksana. Benar atau tidak? Benar. Coba untuk alas ini katanya benar. Apa jawabannya?
sudah sama, dia bisa menjadi ketua OSIS. Baik, untuk diskusi kelompok 3, 4, 5 dan juga 6 sudah selesai. Tepuk tangan untuk kelompok 4, 5 dan 6. Selesai. Sebentar lagi. Baik, di sini kelompok 1, 2, kelompok ulat 3 sudah selesai. Jadi nanti untuk yang kelompok ulat 1 dan 2 silakan menyimak ya presentasi dari kelompok 3. Aturannya seperti tadi. Kalau misalnya tidak sesuai silakan angkat tangan. Saya punya enggak. Kalau misalnya sesuai kemudian silakan benar Pak. Saya ingin menambahkan pendapat dari kelompok ulat 3. Silakan untuk kelompok 3 bisa. Ulat 3 bisa presentasi 2 orang atau salam. Bapak Ibu. Ulangi keras-keras. Malah poin pertama adalah benar, di mana alasannya tadi menjaga penting, contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya, kemudian apalagi contohnya ya agar lingkungan kita tetap bersih. Menurut kelompok ulat 1 dan 2 gimana? Boleh 5 menit ya, jangan sampai ke angin. Oke. Menurut kalian benar? Kenapa? Apakah ada tambahan dari kelompok 1 dan 2? Sama. Baik. Oke, untuk poin kedua. Ya, musim kemarau adalah sumber bibit penyakit. Kelompok 3 menjawab tidak benar. Apakah sama? Sama. Alasannya tadi karena ya biasanya musim hujan munculnya. Apakah sama? Apakah ada tambahan untuk kelompok 3 dan 2? Oke, karena musim hujan ya airnya mengguna kemudian menjadi bibit penyakit. Selanjutnya poin ketiga. Alasannya? Lingkungan bersih berarti layak untuk dihuni. Benar. Karena jika lingkungan kita bersih, maka lingkungan kita layak dihuni dan menjadi lingkungan Jadi bebas hama. Untuk poin ketiga katanya benar. Atau 1 2 benar. Ada alasan tambahan? Angkat tangan cung. Cung, oke. Tambahannya? Oke, gimana bisa menjadi kesehatan kita ya di area lingkungan rumah. Boleh, silakan. Untuk kelompok 2 ada tambahan? Tidak ada. Oke, selanjutnya poin keempat. Oke, poin keempat ya. Poin keempat katanya jajanan plastik itu apa namanya? Oh ya, contoh menjaga kebersihan katanya membeli jajanan dengan plastik, itu jawabannya tidak benar. Betul atau salah? Betul. Alasannya? Ya, sebaiknya kurangi
penggunaan plastik. Ada tambahan kelompok lain? Tidak bisa diuraikan, boleh. Ada lagi? Kelompok 1 katanya tidak bisa diuraikan karena plastik sampah yang tidak bisa diuraikan. Ada lagi? Tidak ada? Lanjut poin terakhir. Sebagai masalah seni harus dilihat dalam penggunaan negara. Benar. Kenapa? Karena sebagai manusia berapa yang lihat dalam lingkungan, dia menjaga lingkungan akan terlihat dari bencana dan lingkungan bebas bencana. Oke, untuk kelompok 3 tadi berkata benar karena sebagai manusia yang berakal kita harus yang namanya menjaga kebersihan. Betul? Ada tambahan dari kelompok 1 dan 2? Karena kebersihan adalah sebagian dari. Ada lagi? Sama? Oke, sama. Ada lagi? Sudah? Sudah selesai? Oke, silakan kembali dan kita kasih applause. Baik, setelah kita melakukan diskusi bersama-sama, silakan untuk hasil diskusinya bisa dikumpulkan ke Pak Guru. Kemudian yang lain bisa kembali ke tempatnya masing-masing dengan santai. Baik, sudah? Oke, kalau waktunya 13 menit nanti, silakan bisa duduk terlebih dahulu. Di mana tadi diskusinya sudah lumayan bagus, di mana sudah ada yang bisa menambahkan pendapat, ada yang menyanggah pendapatnya. Ini tadi ya, di mana tidak ada yang namanya kalimat ajakan. Kenapa? Tadi contohnya Pak, ada kok kalimat ajakan di kata-kata paling awal, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah. Itu adalah sebuah syukur, bukannya namanya ajakan. Dimana kita bersyukur bahwa Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Oke, dimana untuk pembelajaran ini sudah selesai, dimana menurut kalian sudah belajar yang namanya pidato persuasif. Jadi kita dapat menyimpulkan apa sih pidato persuasif? Pidato yang mengajak. Kemudian tadi ada yang namanya jenis pidato persuasif. Ada yang namanya informatif. Kemudian ada rekreatif. Ada lagi kemudian ada persuasif. Itu adalah yang jenis. Kemudian ada yang namanya hal yang perlu diperhatikan, di mana ada yang namanya ekspresi, kemudian ada namanya satu lagi, ya silakan duduk sesuai dengan satu lagi masih apa? Intonasi, sikap, ekspresi, bahasanya formal atau baku. Oke, baik. Untuk pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Kita sudah belajar tentang mengenal pidato persuasif itu apa, kemudian ciri-cirinya apa, jenisnya apa. Kemudian untuk selanjutnya, tolong dong yang ngomongnya nanti, ya, dimana harus menghargai bapak yang ada di sini. Kalau misalnya kalian sedang presentasi ada temannya yang tidak didengarkan, pasti ada rasa itu ya, jadi diperhatikan. Oke, dimana setelah kita itu untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar yang namanya struktur dan juga kebahasaan teks persuasi. Jadi kalian bisa searching dulu atau bisa baca-baca terlebih dahulu struktur dan juga yang namanya kebahasaan dari
atau pidato persuasi. Oke. Saatnya jam ketiga dimulai. Oke. It's time to begin the third lesson. Oke, sebelum melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya ya, alangkah baiknya kita berdoa, Pak Guru pimpin berdoa agar sukses ke depannya ya. Dulu, oke. Pak Guru pimpin berdoa menurut kota yang masing-masing. Selesai. Oke, demikian untuk pembelajaran bahasa Indonesia pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.